Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri, kita memulai ibadah kita hari ini. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 763. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-9 ayat 35. Demikianlah firman Tuhan. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam ayat 34 sebelum nas ini ditambahkan perihal awan yang menaungi mereka, bahwa ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah murid-murid itu. Awan ini secara lebih khusus menandai kehadiran Allah. Di dalam awanlah Allah dalam perjanjian lama menjadikan kemah suci dan bait suci sebagai miliknya. Dan ketika awan itu menutupi kemah pertemuan, Musa tidak dapat memasukinya. Ketika awan itu memenuhi bait suci, imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian. Oleh karena awan itu, awan seperti itulah yang tampak di sini di dalam ayat 35 ini. Jadi tidak mengherankan bila murid-murid juga takut masuk ke dalam awan tersebut. Tetapi janganlah ada seorang pun yang takut masuk ke dalam awan bersama Yesus Kristus, sebab Ia pasti akan membawa serta mereka melaluinya dengan selamat. Di sini dan di dalam Injil Markus, suara yang datang dari sorga itu tidak disebutkan sejelas dalam Injil Matius. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Meskipun kata-kata kepadanya lah aku berkenan, yang kita dapati dalam Injil Matius dan surat Petrus tidak disebutkan di sini, kata-kata itu sudah tersirat dalam pernyataan, inilah anakku yang kukasihi. Sebab siapa yang dikasihinya, kepadanya juga ia berkenan. Keduanya tercakup menjadi satu. Kita diterima di dalam dia yang dikasihinya. Terakhir di sini dikatakan bahwa para rasul itu merahasiakan penglihatan ini. Pada masa itu mereka tidak menceritakan hal itu kepada siapapun. Mereka menyimpannya untuk kesempatan lain, ketika bukti-bukti bahwa Kristus adalah anak Allah telah digenapi melalui pencurahan Roh Kudus. Dan saat itulah pengajaran itu harus diberitakan ke seluruh dunia. Sama seperti ada saatnya untuk berbicara, demikian pula ada saatnya untuk berdiam diri. Segala sesuatu itu indah dan berguna pada masanya. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk senantiasa mau dan mampu mendengarkan firman Tuhan dan menjadi murid Kristus yang setia, melakukan firman Tuhan dimanapun
kita berada. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan atas seluruh berkat yang Kau curahkan di dalam kehidupan kami, terkhusus di dalam mengawali hari ini Tuhan. Kami datang memuji dan memuliakan Engkau melalui ibadah kami ini. Terima kasih buat firman-Mu yang telah menguatkan kami untuk semakin mau dan mampu untuk melakukan dan mendengarkan firman-Mu dimanapun kami berada. Sebab firman-Mu itulah yang akan menjadi pelita di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan Allah Bapa, kepadamu kami mau serahkan seluruh jemaat-Mu ketika mereka akan mengawali aktivitas, pekerjaan, perjalanan. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu menyertai para jemaat-Mu. Berkati mulai dari anak-anak sampai para orang tua, agar kiranya Tuhan yang melindungi dan menjagai mereka dimanapun mereka berada. Berkati anak-anak-Mu yang sedang belajar, biarlah mereka dapat menuntut ilmu dengan penuh sukacita. Buat para jemaat-Mu yang bekerja, Tuhan yang menambahkan berkat sukacita dalam kehidupan mereka. Yang di dalam perjalanan, Tuhan memberkati perjalanan mereka dan juga memberikan keselamatan bagi mereka. Buat para jemaat-Mu yang sedang berlayar, Tuhan yang melindungi mereka di tengah samudra, agar kiranya Tuhan juga yang selalu menjagai mereka. Ya Allah Bapa, buat para jemaat-Mu yang dalam satu hari ini memperingati hari kelahiran dan hari pernikahannya, kiranya Tuhanlah yang menambahkan berkat sukacita di dalam kehidupan mereka, panjang umur dan kesehatan. Buat para jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kepada mereka kekuatan agar mampu untuk menjalani pergumulan yang saat ini mereka hadapi. Kepada para jemaat-Mu yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit, Tuhanlah kiranya yang melawat mereka, memberikan kekuatan, kesembuhan, dan juga memulihkan mereka dari setiap penyakit yang mereka hadapi. Berkati juga buat keluarga yang merawat dan menjaga, agar Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Ya Tuhan Allah Bapa, berkatilah gereja-Mu buat seluruh pelayanannya, agar senantiasa dapat berjalan dengan baik dan nama-Mu semakin dimuliakan. Sempurnakanlah kiranya doa dan permohonan kami ini ketika kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kuduslah kiranya yang menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini berada, selamat beraktivitas buat kita semuanya. Salam sehat selalu. Shalom.